الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على نبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Sahabatku, Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah, atas semua nikmat Allah kita harus bersyukur kepadanya kita memohon pertolongan, dan kepadanya lah kita menyembah. Sahabatku yang dimuliakan Allah, karena nikmat inilah yang eh, kita sampai saat ini bisa istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam amal-amal soleh. Nikmat iman dan Islam itu yang paling agung yang tentu harus kita syukuri. Dan salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang telah menjadi teladan kita dalam berbagai hal. Dan salah satunya tentu di Ramadan ini kita akan mencontoh bagaimana Rasulullah menjalani hari demi hari dalam bulan Ramadan. Karena itulah di 10 hari terakhir ini kita akan meneladani bagaimana Rasulullah SAW menghabiskan hari-harinya di akhir Ramadan ini. Dan disebutkan dalam sebuah sabda Nabi riwayat Muslim, karena Rasulullah SAW yajtahidu fi asyil awakhir malah yajtahidu ghairah. Jadi Rasulullah SAW begitu sangat bersungguh-sungguh melakukan ibadah, melaksanakan ibadah di akhir 10 hari Ramadan ini, berbeda dengan di hari-hari lainnya. Kesungguhan Rasulullah tentu lebih besar dari hari-hari lain. Betapa ini menunjukkan betapa pentingnya 10 hari terakhir yang harus kita teladani. Dan kita sudah memasuki eh, hari yang ke-21. Semalam mungkin barangkali ada yang juga etikaf di masjid. Bagi yang berpuasanya mulai hari Selasa, dan bagi yang hari Senin, tentu malam tadi adalah malam yang ke-22. Sahabatku yang melakukan Allah, dalam hadis lain juga Rasulullah menyatakan bahwa sebagaimana diriwayatkan oleh banyak para ahli hadis, banyak para perawi hadis, bahwa Rasulullah SAW di 10 hari terakhir ini eh, senantiasa ahya lailahu, menghidupkan malamnya, kemudian wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Sebagaimana diriwayatkan oleh banyak riwayat bahwa Rasulullah SAW selalu mengajak anak istrinya untuk melakukan itikaf di 10 hari terakhir ini. Dan mudah-mudahan kita semua pun eh, sama-sama sekeluarga ya, membangunkan anak istri kita untuk sama-sama ke masjid beriktikaf. Dan inilah kemudian yang kita harapkan kelak, di hari terakhir ini, 10 hari terakhir ini kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa Lailatul Qadar. Dan tidak ada yang tahu kapan Lailatul Qadar ini turun, tapi dalam sabda Nabi yang mulia disebutkan di malam-malam ganjil. Dan kalaupun tidak bisa kita melakukan i'tikaf di malam-malam ganjil, kata Rasulullah SAW, tentu ada hari-hari lain, malam-malam istimewa lainnya yang harus kita istimewakan. Salah satunya disebutkan dalam sabda Nabi, yaitu di tanggal 27. Tentu keutamaannya berbeda ya bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh menjalani i'tikaf, menjalani eh, malam-malam Lailatul Qadar dengan ibadah dari mulai 10 hari terakhir sampai akhir. Tentunya sangat besar kemuliaannya yang mudah-mudahan kita dapatkan. Karena itulah sahabatku yang berkah Allah, mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi saya sendiri secara pribadi, dan juga untuk jamaah yang dimuliakan Allah. Ini hari-hari yang sangat penting bagi kita untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang ketika disebutkan dalam surat Al-Qadar yang sama-sama kita sudah hafal ayatnya, suratnya, khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Bahwa Al-Quran
diturunkan di malam Lailatul Qadar, bahwa Lailatul Qadar adanya di Ramadan, itu menjadi sebuah pemahaman kita yang sama-sama tahu gitu ya. Kira itulah sahabatku yang Allah, para ulama, kenapa bulan Ramadan begitu sangat istimewa, begitu sangat mulia, karena Al-Quran diturunkan pada bulan itu. Wabil khusus di 10 hari terakhir, yang menurut para ulama, Al-Quran diturunkan di jumlah wahidah, dalam satu kali, sepenuhnya dari Lauhul Mahfuz ke eh, apa namanya, ke langit dunia. Setelah itu baru Al-Quran diturunkan secara tadarujan, secara apa namanya, secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa dan eh, kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian berkaitan dengan peristiwa-peristiwa penting diturunkan Al-Quran Al-Karim. Karena itulah, mari kita sama-sama untuk mulai menyingsingkan lengan kita, mau bersungguh-sungguh untuk menjalani hari-hari terakhir ini, 10 hari terakhir, dan tidak terasa sungguh Ramadan akan berlalu begitu cepat. Dan para ulama setelah memasuki 10 terakhir ini, mereka pada bersedih karena Ramadan akan segera meninggalkan kita. Dan bagi kita, untuk orang-orang yang beriman, yang merasakan betapa pentingnya Ramadan untuk amal-amal kita, sebagai tabungan amal kita, maka tidak akan mungkin menyia-nyiakan Ramadan berlalu begitu saja, kecuali diisi dengan berbagai macam ibadah dan amal soleh lainnya, yang ketika dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan satu kemuliaan, bisa mendapatkan kemuliaan ibadah yang lebih baik dari 1.000 bulan. Tentu usia kita mungkin tidak akan menyampai kepada 1.000 bulan ya. Maka kalau kita hitung-hitung yang berusia 70 atau 60, 80 tahun pun, barangkali kalau dihitung atau dikurangi dengan usia balik, tentu hanya berapa tahun kita sesungguhnya menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh benar gitu ya. Selain itu ya, selain itu mungkin ya kita ibadah cukup apa adanya, yang kurang bersungguh-sungguh. Karena itulah sahabat yang dimuliakan Allah, momen ini menjadi sangat penting bagi kita semua untuk menghabiskan eh, Ramadan di hari terakhir ini, dengan di 10 hari terakhir dengan berbagai macam amal ibadah. Dan salah satunya amal ibadah yang paling penting juga di Ramadan adalah kita bersedekah, karena sedekah menjadi salah satu amalan utama yang ada dalam Ramadan, dan disebutkan dalam banyak sabda Nabi yang mulia. Rasulullah begitu sangat dermawan, disebutkan dalam sabda Nabi, dalam riwayat, bahwa Rasulullah adalah adwadun nas, dermawannya manusia. Dan ketika Ramadan tiba, maka Rasulullah lebih dari kedermawannya lebih begitu besar gitu ya, lebih dari biasanya. Dan itulah sahabatku yang menurut Allah, mari kita kembali isi eh, tabungan amal kita dengan sedekah. Mudah-mudahan sedekah yang kita donasikan untuk dan diamanahkan untuk kegiatan dakwah MK ini eh, bisa menjadi amal yang kita banggakan di hadapan Allah. Kemudian bisa juga jadikan sebagai amal-amalan utama yang kita lakukan. Alhamdulillah Babe sudah hadir di hadapan kita. Nampaknya ini Babe sudah berada di luar kota nih, ya Be ya. Kalau lihat backgroundnya, nampaknya di hotel nih. Assalamualaikum Be. Masih mute Be. Masih belum open mic Be. Unmute, unmute, bentar. Ya, udah. Alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah. Apa kabar semua teman-teman sekalian? Istiqomah semuanya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak. Eh, ini malam ke-21.
bagi Anda yang menjalankan dimulai hari Selasa dan ini malam ke-22 bagi antum yang menjalankan puasanya di hari Senin. Gitu kan? Iya, betul. Betul ya. Pantas nggak yang beda ini terus musuhan? Sangat tidak pantas, Bro ya. Tapi itulah realita yang terjadi. Ya, itulah realita yang terjadi. Nah, ini bukan kelompok saya karena beda. Disitulah akidah kita. Disinilah perjuangan kita. Maka disinilah ini saya harus tegaskan ya. Disinilah kesia-siaan iman dan amal soleh kita. Karena standar banget gitu loh. Muslim itu satu tubuh, standar banget. Ada teman antum pakai narkoba, antum apain? Nasehatin gitu ya. Yes, Allah. Bukan dijauhin, bukan dikafirin. Inilah esensi daripada perbedaan. Bisa aja Allah satuin semua gitu. Bisa, bahkan tolong dicari ayatnya itu Mas Khalis. Kalau Allah menghendaki persatuan, pasti Allah menghendaki persatuan. Saya lupa tuh Al-Maidah itu. Ya, yes, subhanallah. Disinilah keimanan kita diuji teman-teman sekalian. Ada teman antum mabok tiap hari. Antum apain? Dibuang dari teman, dijauhin, ditinggalin. Kan nggak ada otaknya kalau begitu. Lah, haula wala quwata illa billah. Kenapa saya mulai dengan ini padahal bahasannya Lailatul Qadar? Ya karena saya habis itikaf yang mengatakan ini bukan malam ganjil. Ini malam ganjil. Malam ganjil kemarin. Oh, ini malam ganjil. Bukan. Ya Allah. Allah mau turunin malaikatnya kapan? Terserah Allah. Khairun min alfi syahr. Ya Allah. Afan, Afan suaranya agak mendem, kenapa ya, Be? Mendem ya? Iya, agak mendem. Deketin aja deh. Kalau deketin nggak? Nah, Jelas banget, Masya Allah. Lanjut, Be. Lailatul Qadar. Saya baru itikaf gitu kan. Cuma diwarnai ya maklum di pabrik ya, di sebuah company ya, yang mengatakan ngapain datang sekarang gitu kan. Lah kan undangannya sekarang gitu. Tapi it's not about that gitu loh. Apa namanya? Ya Lailatul Qadar itu kan bukan malam ini gitu loh. Ya Allah ya Rabbi, disinilah keimanan yang namanya keimanan itu di patri gitu ya. Ini mohon maaf saya ganjil dulu ya biar enak ya. Nah, supaya terang, menderang suaranya, tidak mendam. Jadi teman-teman sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, dewasalah gitu dalam beragama. Dewasalah dalam beragama. Perbedaan itu nikmat gitu loh. Anda malam 21 nggak apa-apa. Anda malam 22 nggak apa-apa. Di dakwahnya sibuk dengan yang kayak begitu gitu. Loh, masih banyak yang harusnya ada dakwahin. Dakwahin pemimpin. Itu dahsyat banget pahalanya. Dakwahin orang-orang yang mabok. Hebat banget tuh dakwahnya. Dakwahin orang-orang yang tidak pernah sholat gitu loh. Keren banget gitu loh. Dakwahin orang-orang yang masih riba. Keren banget itu dakwahnya. Jadi, saudara, banyak lahan-lahan yang mesti kita pikirin. Banyak yang peluang-peluang yang mesti kita gali. Banyak sekali. Jangan bermusuhan, saudaraku. Ya Allah. Sayang amal antum. Sayang akidah antum. Basic banget. Standar banget. Khairun nas anfa'uhum linnas itu begitu. Saya ingat satu hadis Nabi yang luar biasa. Dan ini sering saya ucapkan. Dan ketika saya bicara ini pada seorang yang sangat powerful, jadi itu barang. Apa itu? Ini cerita saya kepada seseorang itu. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam selesai bangun Ka'bah, dia tidak mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya. Antum bisa bayangin orang bangun Ka'bah dahsyatnya kayak apa? Antum bisa bayangin pasti. Ka'bah, the central of apa ya? Ya segala-galanya, sentral segala-galanya gitu.
Tapi saudara, Ka'bah yang hebat itu, Ka'bah yang luar biasa itu, ketika Ibrahim alaihissalam meninggikan bangunan itu, di mana bangunan itu diawali oleh malaikat, oleh Nabi Adam, dan kemudian disempurnakan oleh Nabi Ibrahim. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala tidak mengapresiasi Ibrahim yang sebenarnya. Antum tahu apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika Ibrahim baru selesai bangun Ka'bah? Wahai Ibrahim, kata Allah, sesungguhnya mengisi perut orang yang lapar lebih utama bagiku ketimbang membangun Ka'bah. Mestinya antum merinding dengar kata ini. Kalau tingkat pemahamannya cukup. Mestinya bergetar hati melihat, mendengar sabda Rasulullah ini. Firman Allah, maaf, hadis qudsi ini. Mestinya merinding gitu. Can you comparison? Ka'bah itu kayak apa gedenya? Pahalanya? Bayangkan, bangunan itu termasuk rukun Islam, yaitu pergi haji ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih lebih rahmatnya turun, masih lebih mencintai, masih lebih menghormati, dan masih lebih penting di hadapan Allah mengisi perut orang yang lapar ketimbang membangun Ka'bah. Hikmah apa, Lailatul Qadar apa yang harus kita ambil dari cerita indah ini? Karena terinspirasi oleh perbedaan tadi. Kepedulian terhadap sesama itu Allah pandang tuh hebat banget gitu loh. Saya kiaskan kepedulian kepada seseorang itu keren banget, yaitu terhadap perutnya dan terhadap keamanannya. Nah, ini terinspirasi. Ini saya sampaikan kepada seseorang. Jadi tuh barang. Orang itu langsung bilang makan siang gratis. Di masjid, di musola, gitu. Saya ngomong ini kepada masjidnya Pak JK misalnya. Kemarin tuh, malam ke-18 gitu. Jadi tuh barang. Semua orang boleh makan di sini gratis. Di Masjid Brawijaya. Saya bicara juga ini di Masjid Ciracas. Sama mantan Jaksa Agung zaman dulu, zaman Pak Harto. Ya, Mister A lah gitu ya. Jadi tuh barang. Bayangkan, itulah itulah ya ketika disampaikan kepada ini dakwah dakwah sangat besar kalau buat saya. Kenapa? Karena bersifat nasional. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Ingin saya sampaikan sesuatu yang penting untuk kita semua. Lailatul Qadar yang selalu terjadi perbedaan malam keganjil yang mana, genap yang mana. Akhirnya kita membuat kita apa ya? Gini deh, Allah Subhanahu wa taala gini. Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan sesuatu yang Nabi sangat gembira dan Nabi menyampaikan kepada umatnya, tahukah kau apa yang Allah berikan kepadaku tapi tidak diberikan kepada semua nabi? Gitu. Apa kata Rasulullah SAW? Allah telah menurunkan satu ayat yang tidak ada pada semua nabi. Berarti ini ayat hebat, gacoan. Berarti ini ayat top, marko top, semua juga top. Tapi ini khususon. Ayat yang Qul a'udzu birabbin nas ada di semua nabi. Ayat Qul a'udzu birabbil falaq ada di semua nabi. Ayat Qul huwallahu ahad ada di semua nabi. Ayat tentang zina ada di semua nabi. Ayat tentang larangan mabuk ada di semua nabi. Ayat tentang membunuh ada di semua nabi. Ayat tentang perang ada di semua nabi. Ada tentang zakat, sholat, puasa, haji ada di semua nabi. Panggilan Ibrahim itu ada di semua nabi. Puasa juga, sholat juga. Ayat tentang berbaik kepada orang tua ada di semua nabi. Ayat tentang berbuat baik pada sesama ada di semua nabi. Ayat pada baik pada tetangga ada di semua nabi. Ada di semua kitab. Ada di semua petunjuk. Tetapi kata Rasulullah ada satu ayat yang tidak ada pada semua nabi. Tentu sahabat-sahabat MKI pengen tahu dong. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. 3 doa itu tidak ada pada semua nabi. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu ajaran. Kalau Gus Baha bilang begini, inilah seindah-indahnya ayat di mana kita udah diampunin sebenarnya sebelum kita salah. Jadi udah keren banget itu ya. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ditampilkan tuh Ustaz tulis ya, ya. Jadi ya Allah, jangan hukum kami kalau kami kalah ya Allah. Itu keren banget itu ya Allah ya Rabbi. Dengan kacamata seorang wali, dengan misalnya Gus Baha atau maaf dengan kacamata seorang alim, itu ayat itu bilang wiki, oh, dia pakai bahasa Jawa campur-campur tuh ya. Ini ayat ini Gusti Pangeran, nah itu Allah ya. Memanja kita tuh dengan semanja-manjanya gitu ya. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, bagaimana kalau ayat gacuan ini menjadi dasar bahwa kita tuh tetap aja ibadah. Mau malam genap, malam ganjil, sikat gitu loh. Allah udah ampunin, Allah udah kasih, Allah udah kasih dispensasi. Memang umat di akhir zaman itu berbeda. Lu malam 20, malam 21, malam 22, udah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La maka sabat wa alaiha maka sabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Gitu loh. Kesungguhan niat orang. Saya dari dulu nggak pernah mikir tuh malam genap malam ganjil. Dari dulu beneran. Sebab di masjid kami, Masjid Baitul Salam, Komplek Pasukan Pengaman Presiden, selalu saja ada orang-orang yang batal hari ini dan puasa hari ini, batal hari ini. Gitu, lebaran juga beda gitu. Selalu saja ada orang yang mau 20, ada yang mau 8. Selalu saja. Jadi kami terdidik dengan lingkungan yang heterogen seperti itu. Dan kami terdidik oleh perasaan it's okay gitu loh. Perbedaan itu bukan musuhan gitu loh. Kami terdidik dengan suasana kayak gitu. Alhamdulillah Rabbil Alamin didikannya tuh ya dengan orang tua dan lingkungan yang akhirnya membuat kami perbedaan itu betul-betul rahmat. Perbedaan itu betul-betul nikmat gitu loh. 5 tahun lalu, tepatnya 2019, kenapa ketika saya duduk bersama seorang yang bernama Immanuel Ebenezer, saya dihujat habis gitu ya. Loh, what's wrong? Saya bilang gitu kan. Wah, ini. Loh, kalau bisa kita ajak dia ke dalam hidayah, kenapa tidak gitu loh. Kalau kita bisa, ya macam-macam lah. Saya diskusi bersama Budiman Sujatmiko misalnya. Itu kan komunis, itu kan sosialis, itu kan ya Allah ya Rabbi. Akhirnya teman-teman sekalian, maaf sedikit kesinggung ya. Maaf kalau saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Artinya perbedaan itu rahmat. Ketika rame-rame orang menghujat Ulil Absar Abdallah dengan jaringan Islam liberalnya, ya, setelah saya tahu ternyata yang dimaksud liberal di sini adalah liberate. Liberate itu memerdekakan, gitu. Maksudnya ke situ maksudnya. Jadi jaringan Islam yang memerdekakan. Oh, selama ini gue ikut menghujat lu nih gitu ya. Lil, sorry Lil, gitu. Lil, maaf ya Lil. Gitu. Artinya dia tidak melakukan satu perbedaan yang signifikan dalam akidah, gitu ya. Adapun 1-2 poin yang sangat melanggar, misalnya ada 1, 2, 3 poin lah, ya jil itu ada melanggar, mengatakan yang Islam mengatakan apa? Nah, kejadian Nabi Lut nggak pernah terjadi katanya. Itu bagian daripada pengkufuran yang dia lakukan terhadap satu ayat yang ternyata jangan sampai membuat kita meninggalkan, menjauhi. Justru ini peluang buat kita buka diskusi, gitu kan. Teman saya mengatakan begini, gue percaya sama semua Al-Quran kecuali satu. Langsung saya mau bilang kafir loh mestinya gitu kan. Karena satu ayat nggak beriman juga kafir. Dia bilang apa? Kecuali ayat Isra dan Mi'raj. Kecuali Al-Isra dia bilang gitu. Mana ada orang bisa terbang? Kurang ajar orang. Ya kurang ajar. Menurut logika nggak mungkin Nabi Muhammad SAW dan seterusnya dan seterusnya. Buat gimana caranya supaya dia tetap beriman dengan ayat itu gitu kan? Antum tahu apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan begini. Bro, ini teman saya S3 lagi ya, doktor ya. Semuanya S1, S2, S3-nya semua di bidang kedokteran lagi ya. Ahli jantung, ahli kandungan gitu ya. Dan dia
sangat takjub dengan Al-Quran ketika Al-Quran cerita tentang jantung, ketika Quran cerita tentang ini apa namanya kandungan gitu kan. Dahsyat dia bilang. Dan dia beriman tentunya. Cuma satu dibilang, gimana caranya orang bisa terbang ke langit, ke 7 lapis langit dan balik lagi? Saya bilang, ya Allah ya Rabbi, gini-gini bro. Lo kalau mau berjuang dengan orang-orang, mesti sepisi, semisi, kalau nggak berantakan. Gitu. Ya. MKI, halo MKI semua. Ada siapa di sini MKI? Hadir, Beh. Hadir, Lengkap. weh. Pengurus-pengurus lengkap, pengurus-pengurus lengkap. Lengkap, Beh. Lengkap, Aman, lengkap. Aman, pengurus-pengurus aman, aman semua. aman. Nih, dengerin. Aman, weh. Nih, dengerin. Saya bilang sama dia gini, lu kalau mau berjuang, lu mesti sevisi, lu mesti semisi, lu mesti pikiran, lu mesti standar, itu standar kayak gitulah gitu ya. Ada orang-orang yang alim, takwa, tapi nggak bisa diajak berjuang, ada. Banyak kejadian. Ya, ada orang yang biasa-biasa aja, tapi sevisi, semisi bisa diajak berjuang, bisa. Gitu. Ada orang-orang yang takwanya, waduh, masjid, tapi nggak bisa diajak berjuang, ada. Gitu ya. Ada orang yang nggak mau dunia, nggak mau politik, nggak mau keduniaan, maunya ini terus sampai dakwah aja ada, tapi nggak bisa diajak berjuang ada. Nah, sekarang saya mau bilangin ke MKI teman-teman sekalian begini. Isra dan Mi'raj adalah bagian daripada mukjizat, ya dok, teman saya bilang gitu. Yang ente nggak perlu lihat dengan akal, tapi perlu lihat dengan iman. Bukan ke situ lihatnya, begini lihatnya. Andai kata dalam perjalanan Isra Mi'raj itu, ya dalam perjalanan setelah Isra Mi'raj yaitu hijrah, ada yang nggak sepikiran, ada yang nggak sevisi, ada yang nggak kemisi, ada yang bilang mari kita terus dakwah di Mekah gitu misalnya, jangan kita ke Madinah misalnya, ada yang gitu dan seterusnya, pokoknya mari kita dakwah keluar gitu dan sebagainya. Kayak sekarang saya ke Palestina, dinyinyir habis-habisan, katanya Palestina itu negeri yang sedang lagi perang, ngapain kita masuk ke dalam dunia keperangan gitu kan. Aneh juga otak seperti itu. Di sana kita mau menyelamatkan Masjidil Aqsa kan, yang bikin takut Israel itu adalah kunjungan berbondong-bondong kan. Kalau kita nggak kunjungin, habis mereka di sana kan, gitu kan. Nah ini bagian daripada orang takwa, orang soleh, orang alim, tapi tidak bisa diajak perjuangan. Begitu juga MKI, begitu juga hijrah yang saya mau sampaikan. Ketika hijrah Rasulullah, diperlukan orang-orang sevisi, semisi. Syaratnya gimana? Disaring. Satu, saring dengan embargo ekonomi. Nah, gitu kan. Yang kedua, saring dengan apa? Dengan Isra Mi'raj. Jadi saringnya ekonomi, yaitu embargo ekonomi, dan saring Isra Mi'raj adalah bagian dalam rangka untuk menyamakan satu visi, satu misi, karena ingin menyampaikan satu visi dan misi yang sangat besar, yaitu apa? Madinah Al-Munawwarah. Gitu saya bilang. Oh, dia baru ngerti, baru bilang, gitu ya Kak ya? Nah iya, yang nggak satu misi, nggak satu misi, minggir aja deh. Yang nggak sepikiran, minggir aja deh. Gitu. Mana? Keluar dari barisan untuk hijrah. Sehingga yang hijrah itu jumlahnya berapa? 97 orang. Ya. 79 orang, maaf terbalik. Padahal udah ada lebih daripada 100 lebih sahabat, tapi 79 orang yang hijrah. Maaf, termasuk yang mulia anak-anak Abu Bakar pun belum hijrah. Yang mulia Sayyidatina Aisyah itu dijemput lagi oleh Nabi ketika sudah tiba di Madinah beberapa waktu lamanya, disuruhlah Zaid bin Sabit untuk menjemput Aisyah. Dan juga para sahabat yang lain, belakangan baru hijrah. Tentu ada penilaian khusus di mata Rasulullah tentang yang hijrah bareng sama yang hijrah tidak bareng. Nah, jamaah sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, begitulah satu visi, satu misi diperlukan. Lalu apa baliknya? Apa baliknya dengan peristiwa Lailatul Qadar ini? Marilah Lailatul Qadar ini kita duduk merenung. Ya, sambil senantiasa mulut ini nggak berhenti mengucap innaka afu tuhibbun karim tuhibbul afwa ya karim. Rabbana innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Terus saja begitu. Asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Saya bacain ajaran orang begitu, ada yang ngatain nggak ada karim tengahnya. Parah, parah.
Ya Allah, ini doa. Saya mau nggak tengah-tengahnya saya mau isi ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin boleh. Aduh, bilang bid'ah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Aslinya gitu. Lah iya, ini kan saya mau ngomong pakai supaya ada menyebutkan kemuliaan gitu kan. Ini kan malam kemuliaan. Ya Karim itu yang maha mulia. Saya sisipin kenapa? Gitu loh. Allahumma innaka afuwun ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya Rahman. Ya Malikal Mulki ya Dzul Jalali wal Ikram. Sebut doa dengan Asmaul Husna. Terutama Asmaul Husna yang sedang kita pikirin, sedang kita renungin. Dalam keadaan-keadaan sangat sulit. Doa apapun ya Rezak. Sisipin itu. Emang Allah senang diminta kok. Gitu. Dalam keadaan suasana hati kita lagi gelisah. Ya Rauf, ya Rauf. Panggil Allah dengan sebutan itu. Dalam suasana kita dalam banyak penyakit, badan nggak enak gitu ya. Allahumma innaka afun, ya syafi, anta syafi. La syifani la syifaka isfa'al ya qudus saqama. Tibul afwa, fa'fu anna ya karim, ya rahman, ya rahim. Rumah tangga lagi nggak asik, misalnya. Ya Allah, innaka afun, tibul afwa ya karim, fa'fu anna ya Allah. Anzil rahmataka sakinah mawadah warahmah. Emang kenapa sih? Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan. Mas Kholis telah memilihkan satu hikmah bahwa apa yang mesti kita lakukan di malam qadar ini. Malam Lailatul Qadar, hendaknya kalau saya tuh duduk, merenung, bersimpuh, muncul ide-ide baru. Ya Allah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang yang banyak berguna besar buat orang lain. Ya Arhamar Rahimin. Wa anta Arhamar Rahimin. Gitu aja. Itu bentuk kepasrahan total. Ini ilmu di balik ilmu yang sudah saya arungi berbagai macam ilmu itu sehingga saya sampai pada kesimpulan tersebut. Ya, krim adalah krim, ilmu di balik ilmu. Jadi begini, siapa yang meragukan keimanan para nabi? Nggak ada. Dan Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan itu. Salah satu yang sangat menarik buat saya adalah kesabaran Nabi Ayub. Allah lengkap banget ngasih contoh ya. Nabi yang sabar, Nabi Ayub. Nabi Ayub udah penyakit kayak gitu aja masih dia ibadah gitu ya. Nabi yang kaya raya Sulaiman. Nabi Sulaiman punya nguap itu kayaknya nular ya. Lihat Mas Kholis nguap, saya ikut nguap itu. Jadi ikut nguap nular ya. Coba ada yang mau ikutin saya nggak? Nabi Sulaiman kaya tetap ibadah. Nabi Ayub sabar banget dan dia malu sama Allah untuk minta. Kenapa? Ya malu aja. Apa kata Nabi Ayub? Rabbi masaniyadar wa anta arhamar rahimin. Ya Allah, saya sakit gitu ya. Ngadu sama Allah gitu, ya Allah, saya sakit. Dan Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dah gitu aja. Gitu. Gimana kalau itu kita pakai? Gimana kita pakai? Kita bilang gini, ya Allah, sebaik-baik manusia adalah yang berguna banyak buat orang lain. Dan Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah langsung tahu, paham, ngerti. Maksud lo apa? Maksud lo apa? Mau jadi apa? Gitu. Terserah Allah. Terserah Allah. Ya, terserah Allah aja. Yang penting doanya begitu. Robbi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang berguna banyak buat orang lain. Oh, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau sebagaimana apa yang diucapkan Nabi. Wa anta arhamar rahimin, dan kau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Keren. Jangan lupa di malam qadar ini selain refleksi supaya ke depan lebih bagus, lebih indah, sikat semua malam apapun di 10 yang akhir. Mau malam ganjil kek, mau malam genap kek, gitu loh. Dan jangan merasa dengan atau jangan terlalu mendengarkan kisah-kisah orang terdahulu di mana dia mendapat Lailatul Qadar, dia dapati, dia melihat pohon-pohon pada rebah,
dia melihat apalagi itu ya. Yang antum dengar apa teman-teman sekalian? Yang antum dengar. Matahari tidak terlalu panas gitu, Ustaz. Ah, itu ciri yang kita bisa rasakan gitu ya. Yang Hmm. pada didatengin malaikat dan sebagainya gitu gimana? Saya dapat cerita dari teman sendiri gitu ya. Dan saya tidak bisa membenarkan benar atau salah, tapi terserah penilaian kepada antum semua. Dan dia tuh murid pengajian saya di masjid. Di malam salah satu malam Lailatul Qadar itu, dia didatangin sama kakeknya, katanya dia, ya, kakek yang udah meninggal gitu kan. Dia bilang eh, apa namanya, dia mau menurunkan ilmu gitu loh, katanya bisa mengobati orang yang sakit, dah gitu. Tapi sejak malam itu dia emang jadi minta, dia memang bisa menyembuhkan orang sakit gitu. Dua teman saya juga, murid saya juga, persis di malam Lailatul Qadar itu dia eh, minta sama Allah supaya hijab-hijab itu dibuka lah gitu loh untuk membantu orang. Dan setelah malam itu, ini semuanya kejadian malam ganjil. Setelah malam itu, teman saya perempuan, dia membantu orang untuk menyingkirkan jin yang ada di rumah-rumah gitu. Dan dia berkomunikasi dengan jin itu gitu ya. Allah alam bisawab. Saya nggak minta antum percaya dan nggak minta antum menolak, silahkan. Tapi yang saya mau cerita adalah nggak dilambahin, nggak dilebihin, dia begitu. Dan akhirnya dia dipanggil dari rumah ke rumah, sana sini untuk mengusir orang-orang yang kemasukan jin, orang rumah-rumah yang kemasukan jin. Dan manjur gitu ya. Dan dia memang memang begitu, dan itu kejadiannya setelah malam Lailatul Qadar gitu. Wallahu alam bisawab, apakah ini tanda atau tidak bisa dibenarkan, tidak bisa disalahkan, silakan pribadi masing-masing. Yang jelas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Lailatul Qadar imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Itu kata Nabi. Siapa yang bangun ibadah di malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala, niscaya Allah menghapuskan dosa semuanya yang terdahulu. Gitu ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampuni oleh Allah apa-apa yang terdahulu min dzambih dari dosa-dosanya. Itu aja kalau kita kejarnya, ya kan? Itu aja kita kejar terus. Nah, berdirilah pada malam Lailatul Qadar, dan bagi antum semua sahabat-sahabat Majelis Keluarga Indonesia yang saya cintai, yang udah paham, udah sampai pada level itu, jangan hitung-hitungan sembayang, jangan hitung-hitungan sholat, jangan. Gua mau 8, gua mau 20, nggak usah. Ustaz Kholis, coba Ustaz tanya saya berapa rakaat kalau sholat malam coba. Kalau di bulan di Ramadan coba tanyain. Berapa, Beh? Babe, kalau orang saya suruh nanya di masjid supaya ada komunikasi direkam. Ayo, saya bilang itu. Sekarang tanya orang. Babe, Babe kalau malam-malam kalau Ramadan, terutama Lailatul Qadar, sholatnya berapa rakaat? Jawaban saya, sampai capek. Hmm. Capek baru berhenti. Itu ukurannya. Itu ukuran saya sekarang. Hmm. Jadi bisa lebih dari 50 rakaat deh. Bodoh amat, saya nggak ngitung lagi. Saya, alhamdulillah, begitu tidur, habis Isya ya, habis Isya terawih, tidur gitu ya. Kemudian bangun, udah terawih kan? Udah terawih kan? Bangun, sholat aja. Mau berapa? Mau terserah, nggak ngitung. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Selesai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Sampai kedengeran ada air di samping. Aus minum. Aus minum. Sampai kedengeran assalatu wassalamu alaih ya Rasulullah. Udah duduk dah. Udah. Zikir aja dah. Sampai Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Qobliyah. Nah, itu aja. Dan hitung-hitungan sama Allah. Jadi sahabat-sahabat NKI yang sudah, ini pertemuan keberapa? Ada ke 100 belum? 88 Beh. Kalau dengan tema ini ya, dengan tema eh, 88 Beh, dengan tema Se- yang baru ya, yang Lebih kayaknya lebih, udah lebih dari oh, 100, kalau dari awal lebih lebih pasti kan. lebih. Nah, kita udah jumpa ya. Iya, iya. Eh, dan- jadi sehingga saya tidak ragu untuk mengatakan itu. Kalau umpamanya baru jumpa, saya pasti mengatakan 8 boleh, 20 boleh gitu loh. Ini karena udah orang-orang top semua, maka saya katakan janganlah hitung-hitungan. Anda berapa rakaat sampai capek lah. Gitu. Ada masjid yang 8 ya udah 8. Aduh, gue capek banget. Ditutup situ witir. Masih sanggup 20 ya udah sikat 20. Ah, masih kuat. Ya udah terusin aja 40, 80. Imam Syafi'i 100 gitu. Allah alam bisawab, kita lanjutin besok tentang apa lagi yang dibutuhkan, yang kita haruskan dalam malam kemuliaan, malam 1.000 bulan. Sengaja saya belum menyentuh malam 1.000 bulan, maknanya alfi syahr, karena ini unik. Unik. Biasanya dalam Al-Quran disebut 7. Kenapa ini malam yang lebih baik daripada 7.000? Kenapa nggak disebut 700? Khairum min alfis syahr. Kenapa nggak disebut khairum min sab'a syafar? Misalnya orang sedekah. Allah kasih lipat ganda berapa? Satu padi tumbuh miatu habah kan? Hmm. 100 ya, masing-masing sab'a sanabil kan? 7 kan gitu. Terus Allah kasih pahala orang yang bersedekah 70 kali lipat kan? Gitu kan? 700 kali lipat kan? Selalu 7. Kenapa cuma satu-satunya yang dikasih alfi syahr, 1.000 bulan? Kita bahas besok. Gitu. Mungkin ada sesi tanya jawab Beh. Silakan. Baik, alhamdulillah wa syukurlah ala nikmatillah. Jadi silakan jamaah yang ingin komunikasi langsung dengan Babe, ngobrol gitu kan tentang Lailatul Qadar. Eh, dan nanti ada satu tadi jadi penasaran yang mendengarkan tadi di penutup ceramah Babe, kenapa Lailatul Qadar itu disebutnya lebih baik dari 1.000 bulan ya? Ya, Ada betul. kata 7 karena ada 7 langit, ada 700 lipat gitu ya yang disebutkan dalam Al-Quran. Tapi ini malah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dengan 1.000 bulan Spesifik. spesifik ya. Dan itu kalau dikonversikan sekitar 83 tahun yang lebih gitu ya. 83 tahun 6 bulan. Silakan Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Babe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cucu ya, cucu tuh baru mendapatkan apa ya? Baru head gitu ya. Dia tuh ingin ingin gimana? Dia tuh ya Allah ingin sekali itikaf, ingin mendapatkan Siapa? keberkahan 10 hari. Cucu cucu yang gede itu, yang itu hari cucu yang gede ingin mendapatkan keberkahan di 10 hari terakhir, tapi dia kebetulan mendapat halangan kan. Nah, dia bilang, nenek, apa amalan apa aku harus melakukan apa agar aku dapat juga keberkahan itu, karena aku tidak bisa itikaf. Dia inginnya itikafan waktu itu, inginnya gitu. Ternyata kan ada halangan. Nah, ini amalan apa untuk bisa menggantikan itu gitu, Babe harus bagaimana Baik, gitu. baik, baik. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Gini, ketika orang mens, Mm, yang nggak boleh itu adalah tawaf dan sholat. iya. Dah itu doang, sa'i aja masih boleh. Oh, iya, iya, iya. Apalagi baca Quran, apalagi itikaf. Yang Oh, nggak boleh. yang nggak boleh cuma tawaf dan sholat gitu loh. Hmm. Oh, iya. Jadi masih boleh. Nah, tawaf aja masih kontroversi. Ada yang membolehkan, ada yang Ada yang bilang tidak. Tidak. arti justru wanita kalau mens justru Iya. saat itulah dia semakin dekat pada Allah. Semakin dekat, Oh, semakin dekat. Justru wanita lagi men itu ya tadaruslah Al-Quran. Justru lagi men itu kalau mau itikaf, sebab oh men iya baik deh.
untuk menambah ibadah. Ya, haid itu Iya. bukan memang kotoran. Tapi apakah tangannya kotor? Apakah bajunya kotor? Apakah tidak? Tidak sama sekali. Bukan mekanisme. Yang kotor di tempat-tempat tertentu saja yang ibu dan bapak sudah paham. Tapi tidak, Iya, iya. badannya tidak, Oh, tidak, pipinya tidak, gitu. Mukanya tidak, mulutnya tidak. Nah, jadi oh, tetap ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap aja terus berhenti. Saya pesenin sama anak saya, Aisyah, ya, mens itu iya. kamu tahajud. Papa, masa men nggak sholat terus tahajud? Itu waktu yang berharga sayang. Kamu bangun, kamu wudhu, kamu zikir. Nikmat, cobain. Aisyah men, Oh, iya, 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 iya. Aisyah men, tapi dia ikut bangun. Aisyah men, tapi pada waktu men lagi men soalnya. Aisyah bangun, Iya. Aisyah ikut duduk, ikut zikir, pakai mukena. Kenapa? Dia suka begitu dia beribadah demen. Alhamdulillah karena Allah Ta'ala. Jadi tetap cuma dia tidak ikut gitu. Sholat. Oh, iya, iya. Tapi kalau untuk di masjid itu boleh juga Gak ikut di apa-apa, masjid. gak apa-apa. Yang tidak boleh Oh, nggak apa-apa. menaiknya di masjid. Oh, iya, Dan, baik, baik, baik. dan dulu apa orang Betawi bilang kancutan ya. Orang Iya. Betawi, orang Betawi Heeh. ada softtek. Kan kita ngalamin belum ada softtek. Ya kan saya lahir tahun 69. Ya, masih ingat tuh tahun 70 ada softtek. Itu kan gombal kan dilipat-lipat. Iya. Nah, kalau darahnya Iya, banyak iya. es gitu. Nah, kalau zaman sekarang aja ada begitu, ada kancutan, apalagi zaman tahun tahun 600-an tahun 700-an. Apalagi Iya, ketika iya. apa baju bahan itu sedikit, nggak bisa dibikin telan begitu. Ya pasti netes dikit-dikit pasti Iya, iya. ketemu. Iya, Nah, iya, iya. pas itu jangan sampai ke masjid. Menetesnya merembes jangan sampai dekat-dekat Ka'bah. Itulah gitu. Oh, Tapi iya. ini di mana Allah Subhanahu wa taala tetap membuka waktu orang untuk berzikir, nggak apa-apa ya. Men itu Iya, bukan baik. untuk beribadah kepada Allah. Kalau pendapat Iya. saya tetap pakai berlapis-lapis karena itu ada yang apa namanya daya serap 10 kali lipat jadi iklan. Iya, 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 baik, Ah, baik, baik, baik. ya, biar tebal pakai 5 lapis yang insya Allah nggak bakal tebal dan beribadah kepada Allah. Iya, baik, baik, baik. Ya, udah baik. Ya, jadi kalau yang saran Babe, Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. ya, terima kasih Bu Dewi. Silakan Ya, jamaah yang sama-sama. ingin kembali bertanya, silakan yang ingin. eh, Oh, boleh Teh itikaf ke masjid. iya. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Babe, boleh itikaf ya, yang heads kan, yang berhalangan pun tetap bisa Apalagi itikaf. Yang, dan dilarang aduh, sholat aja gitu Be ya. aduh men, ya udah terpaksa tidur aja di rumah, ya sayang banget. Aduh Iya. men, ya udah karena men, ya udah ini kan ini kan rukhsah, ya udah nggak usah bangun, tidur aja, bangunnya jam 8 jam 9. Heh, jangan begitu. Waktu duha itu penting, zikir aja sama Allah tanpa sholat, doa di situ, ngaji surat Waqiah biar rezeki banyak. Jangan gitu ya. Baik, silakan ada yang ingin tanya lagi. Dan saya membaca juga fatwa tarjih dari Muhammadiyah, Beh, sesuai dengan pendapat Babe juga, bahwa orang yang haid pun boleh ke masjid, boleh untuk membaca Quran, beriktikaf gitu ya. Ya, Eh, ya. Yang tentu yang nggak boleh itu ya berpuasa, tidak boleh tentunya ya, sama sholat tentu tidak boleh. Tapi kalau itikaf kemudian Saya insya Allah apa yang saya sampaikan insya Allah telah terkonfirmasi oleh banyak pihak. Cuma saya ralat sedikit. Dia bukan tidak boleh berpuasa, dia tetap boleh berpuasa, tapi dia tetap punya kewajiban dan dia nggak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya. hmm, Puasa bukan kesehatan, silahkan saja ya supaya dia genap untuk membentuk kebiasaan dan sebagainya. Tapi sama sekali tidak mendapatkan, belum gugur kewajibannya. Faidatun min ayamin ukhor, hmm, dia hitung pada hari-hari yang lain. iya, Sebab itu kan diet.
dietnya kan 40 hari gitu kan. Dietnya itu hanya makan 1 kali dan 2 kali boleh, dan makan 2 kalinya itu hanya pada waktu maghrib dan sahur gitu. Sehingga bulan Ramadan ini dia tetap aja nonstop seperti orang berpuasa. Cuman karena dia nggak berpuasa, tapi dia nggak makan apapun, ketika dia haus dia boleh minum air gitu. Iya. Dan itu punya kemanfaatan untuk tubuh Be, ya. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran juga nih bagi mungkin anak kita atau saudara kita yang mengalami hal yang serupa ya. Ini kalau tips dari Babe Haikal, silakan untuk berpuasa walaupun haid, tapi tentu pahala puasanya harus tetap ini ya, tidak dapatkan dan harus diganti karena uzur syar'i tadi gitu ya. Ada pertanyaan dari satu lagi dari Bu Nadia. Bismillah, kalau kegiatan Babe selama sendiri selama 10 malam terakhir apa saja Be? Nah, siapa oh, tahu bisa ikutan kayak Babe ya. Ini dari Muda Dia nih dari Bandung. baik baik. Pengen Bismillah. Babe tips-tipsnya nih untuk menghabiskan 10 malam terakhir ini apa aja Be yang dilakukan Be? Baik. Pertama, mindset. Ini penting, pertanyaan terakhir ya. Gini gini. Nih. Pertama, mindset. Mindset saya tuh dari awal Ramadan saya udah bikin statement dan sering saya sampaikan. Ini berdasarkan riset, berdasarkan analisa. Hidup kita sebenarnya menanti dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Bohong orang beriman tidak rindu Ramadan, bohong. Hmm. Bohong orang beriman nggak sedih. Ramadan kok cepet banget sih, gue belum ngapa-ngapain gitu. Ramadan udah mau jalan aja gitu loh. Jadi mindset pertama kali adalah hidup kita tuh tergantung Ramadan. Tanpa Ramadan kita tuh nggak ada apa-apanya. Tanpa Ramadan kita itu pendosa lah gitu. Tanpa Ramadan kita itu celaka lah. Tanpa Ramadan kita tuh zolim buat diri kita. Di Ramadan itulah kita merefresh gitu loh. Di Ramadan itulah kita merefleksi diri kita gitu. Di Ramadan itulah kita membuat satu lompatan kuantum gitu ya. Dan betul, umur para nabi itu kan, umur orang-orang terdahulu kan panjang ya, panjang, panjang, panjang umur orang terdahulu. Sehingga kita nggak akan bisa melampaui mereka. Nah, salah satu, sebenarnya besok saya mau bilangnya, salah satu dahsyatnya Lailatul Qadar itu adalah ibadah kita pada hari itu akan menyamakan ibadahnya pada umat-umat terdahulu gitu. Itu yang disebut quantum leap, lompatan kuantum. Set, 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 set. Lompatan kuantum itu membuat kuantitas, belum kualitas ya. Kuantitas ibadah kita, umat Nabi Muhammad, sama dengan kuantitas umat-umat terdahulu yang 1.000 tahun, yang 500 tahun. Ya, kita 50 tahun, 70 tahun, 90 tahun itu tetap bisa menyamakan itu. Nah, setelah mindset kita pikirin bahwa apa? Hidup kita tergantung Ramadan. Mumpung 10 masih akhir nih, ya. Masih ada tinggal 10 hari nih, untung ditanya. Untung ditanya, kalau nggak keluar nih ilmu nih, ya. Siapapun yang sukses di bulan Ramadan, setahun ke depan hidupnya sukses. Siapapun yang gagal dalam ibadah Ramadan, setahun ke depan hidupnya gagal. Pikirin itu. Anda nggak bakal berani main-main kalau itu udah masuk ke dalam pikiran. Dan itu yang saya masukin dalam pikiran. Jadi motifnya ekonomi dong. Nggak juga. Ke depan itu kan gagal bisa ekonomi, bisa semua kan. Jadi saya pikir apaan? Wah, gue nggak boleh gagal nih. Gitu. Dan cara saya itu adalah setiap malam saya harus terawih. Nggak sempet, tetap terawih, tetap sendiri. Gitu. Pokoknya tiap malam gue mesti terawih. Dan tiap malam gue mesti tahajud. Jumlahnya jangan dibatasin. Jadi habis sholat isya, sikat terawih. Sampai capek. Tidur. Alarm bangun jam 1, jam 2 bangun, kemudian tahajud. Tahajud. Aduh capek, ngaji dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ngantuk, tutup zikir. La haula. Allahumma salli. Allahumma salli Muhammad. Hilang ngantuk nih, hilang capeknya. Sholat Allahu Akbar. Sampai subuh.
Udah gitu aja. Nggak ada yang rahasia, nggak ada yang rumit. Gitu aja kalau saya. Ya. Hmm. Sholat aja, aduh capek dengkul, aduh capek pinggang, ngaji. Salah-salah. Tutup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad sambil diri sambil jalan. Gitu. Jangan lupa di pinggir seruput kopi. Mantap. Sedekah tiap hari, Be, ya? Harus tiap hari, Be. Sedekah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedekah sudah menjadi bagian gaya hidup. Sedekah menjadi kebutuhan. Ya, sedekah menjadi kenikmatan tersendiri. Ingat, ya, bangun masjid nggak sanggup, nggak usah. Tapi sedekah mengisi perut orang yang lapar lebih utama dari orang yang membangun 1000 masjid. Antum mau pilih mana? Udah segede apa tuh pahalanya orang yang menyiapkan makan siang, menyiapkan menyiapkan makan, bukan makan siang, menyiapkan makan, ya, bagi orang yang lapar. Itu kayak apa tuh pahalanya? Lebih utama daripada membangun Ka'bah sekalipun. Baik, Allah alam bisawab. Mudah-mudahan besok Allah izinkan kita tetap berjumpa. Hadinallah jimain ala aziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadatin nabi li jamaah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, benar. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa lakum minkum. Subhanallah wa bihamdi subhanahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Babe. Amin. Terima kasih, Be. Jazakallahu khairan, Be. Dan tadi satu kesimpulan dari Babe Haikal bahwa mindset itu penting, mengubah mindset dulu yang menjadikan Ramadan kita berkualitas. Salah satunya mindset yang kita bangun adalah menjadikan Ramadan sebagai salah satu menjadi kunci utama kesuksesan hidup kita. Ketika kita berhasil di Ramadan ini, maka akan berhasil pula di bulan-bulan selanjutnya setelah Ramadan. Dan ketika kita gagal di Ramadan ini, maka akan gagal pula di bulan-bulan selanjutnya setelah Ramadan. Ini salah satu mindset yang harus kita bangun. Kemudian tadi Babe mengatakan sedekah menjadi gaya hidup, menjadi sebuah kebutuhan. Jangan menjadi sebuah paksaan, tapi sedekah menjadi bagian dari kebutuhan, sehingga kita melakukannya tiap hari, maka kita merasa bahwa inilah kebutuhan kita untuk berbagi dengan orang lain, karena sebaik-baiknya manusia tadi disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, khairun nas anfa'un linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Dan itulah jamaah dengan Allah, mari kita makin sungguh-sungguh untuk mengisi Ramadan kali ini, Ramadan yang mungkin Ramadan terakhir kita. Kalaupun Allah masih mempertemukan kita Ramadan tahun depan, tentu itu sebuah kenikmatan, tapi kita siapkan menjadi Ramadan terbaik kita di tahun ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan menerima semua amal kita, dan Allah lipat gandakan semua amal kita. Dan mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hada wa iyyakum. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz Alis. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.